selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur. Ya, Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita semua, yang mana umur ini harus kita gunakan sebaik-baiknya, harus kita isi dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebajikan. Di antaranya dalam majlis yang mulia ini salah satu amalan yang baik, kita isi umur kita dengan hal ini. Karena umur yang Allah berikan kepada kita, dengannya kita bisa menggapai karunia Allah yang besar, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita semua meyakini bahwa kita semua hidup di atas muka bumi ini hanya sementara, dan tidak ada yang bisa menjamin, ya, bahwa kita akan bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ya, siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa Ustaz, ana insyaallah, ya, bukan insyaallah, saya jamin, gitu ya, saya jamin tahun depan ketemu lagi sama bulan Ramadan. Tidak ada yang bisa jamin. Oleh karena itu, ikhwan fillah, umur yang Allah berikan, ya, ini jadikan untuk kita sebagai tangga, ya, naik kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dari Ubayd bin Khalid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Akhadha Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina rajulain." Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mempersaudarakan antara dua orang. Dan ini terjadi ketika kaum Muhajirin dari mana? Mekah ke Madinah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka. Di antaranya Salman Al-Faris dengan Abu Dhar. Dan dalam hadis ini tidak disebutkan siapa dua orang ini. Kata Ubayd bin Khalid radhiyallahu an, "Fastushhida ahaduhuma." Salah satu dari keduanya mati syahid. Mati syahid ini bukan mati di atas tempat tidur. Ya, mati syahid berjuang di medan perang, berjihad, menghunus pedang, dan mati yang luar biasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mati yang dirindukan oleh kita semua. Mati di jalan Allah yang agung. Ustushhida ahaduhuma. Salah satunya mati. Matinya mati syahid. Wa baqiya al-akharu ba'dahu aman. Kemudian saudaranya yang lain itu masih panjang umur. Allah berikan kesempatan 1 tahun, berikutnya masih hidup. Ya. Tsumma mata, kata Ubayd bin Khalid. Kemudian meninggal. Kemudian beliau meninggal. Kata beliau, "Fattaba'na janazatahu." Maka kami pun mengiringi jenazahnya untuk dimakamkan. Wa ma'ana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama kami, arti di tengah-tengah kami ada Nabiullah, itu Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alna nad'ullaha jalla wa ala wa narghabu ilaihi an yulhiqahu bisahibihi. Maka kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat mengharap agar yang meninggal ini dikelompokkan dengan saudaranya yang mati duluan, yang meninggal duluan 1 tahun dahulu, yang mati syahid. Kita lihat, alhamdulillah, ketika sahabat itu berkumpul di situ, Rasulullah SAW bertanya, "Ayyuhuma ta'udun afdal?" Wahai para sahabatku, siapa menurut kalian dari dua sahabat ini, dua saudara ini, yang paling afdal, yang paling utama? Ya.
meninggalkan keluarganya, berani meninggal, berani sakit-sakitan. Ya, tentunya yang syahid yang afdal ya Rasulullah. Yang utama dari keduanya itu yang syahid. Apa kata Rasulullah SAW? Dengan lisan yang mulia beliau berkata, "Ala ta'uduna li hadha fadilata salatahu wa 'amalahu ba'da 'amalihi lima bainahuma ab'ad mimma baina as-sama'i wal ardh." Ini kata Rasulullah SAW. Wahai para sahabat, kata Rasulullah SAW, tidakkah kalian menghitung keutamaan yang dia miliki? Dia memiliki keutamaan-keutamaan. Dia memiliki sholat yang dilakukan sepeninggal sahabatnya atau saudaranya yang mati duluan. Dan amalnya yang dilakukan setahun sepeninggal sahabatnya yang mati duluan. Antara keduanya, kata Rasulullah SAW, memiliki derajat yang sangat jauh, lebih jauh daripada langit dan bumi. Allahu Akbar. Ya ikhwani fillah. Dalam riwayat yang lain Rasul berkata, "Qad adraka Ramadan fasama." Orang yang kedua meninggal barusan ini itu telah berjumpa dengan bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Imam muhadditsin zaman sekarang. Dari sini kita tahu ikhwan fillah tentang berharganya umur. Ya. Lihat, yang masih panjang umurnya masih bisa sholat, masih bisa siam puasa. Dia tidak menyia-nyiakan umurnya, diisi dengan kebaikan. Bahkan bisa mengungguli orang yang mati syahid. Yang mati syahid kita tahu pahalanya apa ya ikhwanillah? Surga. Tetapi subhanallah, orang yang menggunakan waktunya, umurnya untuk sholat, untuk beramal, walaupun tidak mati syahid, itu luar biasa kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kesempatan untuk semua kita. Kita memiliki kesempatan. Ya. Dan dari sini pula sering anak katakan, ikhwan fillah, kita mengetahui tentang jahilnya dan tentang bodohnya sebagian orang yang ingin cepat-cepat mati. Ya, kalau ada masalah di keluarganya atau masalah dengan siapapun, kalau nggak bisa stres sudah ada baygon tenggak mati sudah. Ya, atau bunuh diri dengan cara apapun. Orang yang ingin cepat mati dengan alasan apapun, hatta walaupun dengan alasan jihad fisabilillah, karena sebagian kita beralasan seperti itu, ya tidak. Ada sebagian kita bunuh diri pakai bom, ya tidak. Kalau bomnya di perut, dikasih jaket, mantel, masuk hotel, bom, nah gitu, mati. Ya, ingin cepat masuk surga katanya, ingin cepat ketemu bidadari. Padahal apa? Padahal ini bunuh diri dan merusak Islam dan kaum muslimin. Ya, di orang-orang Islam yang ingin mengamalkan betul-betul Islam dengan benar, contoh dengan benar, ya, dengan ada seperti itu, jadinya dituduh macam-macam. Ya, kita yang nggak ngerti apa-apa dituduh teroris. Karena casingnya kan sama. Rata-rata yang seperti itu, anehnya seperti itu. Tapi nggak usah aneh. Memang ada sejak zaman dahulu. Ya. Tapi itu bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah, walaupun ngaku-ngaku saja. Ya. Jadi umur ikhwan fillah, umur yang Allah anugerahkan kepada kita itu jangan kita sia-siakan. Ramadan yang hari ini kita berjumpa dengannya, masih bisa merasakan berpuasa di bulan Ramadan, betul-betul kita lakukan siam dengan benar, dari sahurnya sampai bukanya. Harus melihat bagaimana sunnahnya Rasulullah SAW. Salat malamnya, qiyamul lailnya, kita harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Karena
tidaklah seseorang itu bahagia melainkan dalam menjalani ketaatan yang Allah perintahkan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Utusan Allah. Kita mengatakan Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Dialah yang tahu tentang Islam, dialah yang membawa Islam, dialah yang menjelaskan Islam, dan beliaulah ikhwani fillah yang mencontohkan bagaimana amalan-amalan yang ada dalam Islam. Oleh karena itu, tidak ada jalan menuju surga kecuali jalannya Nabi Muhammad SAW. Ini sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim. Semua jalan tertutup kecuali jalannya Nabi Muhammad SAW. Jadi jalan menuju surga itu tidak disamakan dengan perkataan sebagian orang banyak jalan menuju Roma. Beda, ya. Dan ngapain kita mesti ke Roma? Ya tidak. Jadi boleh ini, boleh itu, boleh ini seterusnya. Tapi menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW ini tidak dibenarkan dalam aturan Islam, karena Allah berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah." Apakah mereka memiliki sekutu yang membuat syariat agama Islam yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-236. Ya. Ayat yang ke-236. Kita berharap kita masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasul bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Kata Rasul, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita lihat Allah berfirman, Al-Baqarah 236, betul kan? Ya. Allah berfirman, "La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafriḍu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin." Kita lihat, la junaha 'alaikum. La junaha 'alaikum artinya la itsma 'alaikum. Tidak ada dosa atas kalian. Tidak ada dosa atas kalian. In talaqtumun nisa, apabila kalian menceraikan istri, mencerai wanita. Kalau memang tidak bisa bersatu lagi, tentunya kan? Ini kata Allah tidak ada dosanya. Justru kalau misalkan rumah tangga itu, kalau misalkan terus tapi tidak harmonis, kemudian juga tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, ini juga bikin sengsara orang itu. Oleh karena itu Allah memberikan jalan keluar berupa apa? Tolak, perceraian. Allah katakan, la junaha 'alaikum, tidak ada dosa atas kalian. In talaqtumun nisa, apabila kalian mencerai istri. Ma lam tamassuhun, artinya sebelum disentuh. Apa yang dimaksud sebelum disentuh? Sebelum digauli. Ya. Baik. Kalau ada seseorang yang mencerai istrinya setelah akad, kemudian sebelum digauli, misalkan akadnya jam 10. Jam 10 ya. Akad jam 10. Ada naibnya. Kemudian qabil tazwijah dan seterusnya. Ya. Kemudian jam 2 dicerai. Ya. Dia nggak bisa lanjutkan. Mungkin ada sebab apa kan bisa terjadi, bisa nggak terjadi? Mungkin saja, kan gitu. Nah, ini kasus Allah turunkan hukumnya dalam Al-Quran.
yang dicerai sebelum digauli ada idahnya tidak? Tidak ada idahnya. Tidak ada masa idahnya. Dan itu dalilnya surat Al-Ahzab ayat berapa? 49. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita mukmin, summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun, kemudian kalian ceraikan sebelum digauli, kata Allah, fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha, maka kalian tidak memiliki masa iddahnya. Jadi boleh bagi wanita itu setelah dicerai nikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau sudah digauli masa iddahnya itu 3 quru. 3 kali haid. Kalau misalnya digauli maka masa iddahnya 3 kali apa? Haid. Allah berfirman, kita ulangi, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisa. Tidak ada dosa atas kalian apabila kalian mencerai wanita sebelum digauli, atau tafridu lahunna fariidah, atau sebelum ditentukan maharnya. Dari sini kita tahu, ya, sebelum ditentukan maharnya itu mahar wajib. Tapi ketika akad itu nggak mesti menyebutkan mahar sebenarnya. Misalkan ada orang tua, ya, punya anak wanita laki-laki, misalkan Pak Bakhtiar punya anak wanita, ya, kemudian di antara antum ada Pak Bakhtiar yang cocok sama antum, misalkan Ahmad misalkan, wah ini Ahmad nih kalau dia melamar anak saya terima. Gak tahu ya betul, Ahmad lamar anaknya Pak Bakhtiar, lamar, kemudian Pak Bakhtiar menerima akadnya. Saya nikahkan Anda. Kemudian anak itu, Ahmad itu bilang, saya terima nikahnya. Itu sebenarnya bisa diterima. Sah pernikahan. Sah pernikahan. Walaupun tidak disebut maharnya dengan dasar ayat yang mulia ini. Au tafridul lahunna fariidah, atau belum disebut, belum ditentukan maharnya. Tetapi bayar mahar hukumnya apa? Wajib. Di syarat nikah. Ya. Kemudian kalau kita lihat di cara pernikahan yang ada di lapangan sekarang ini, fadilah, ada yang memang berlebihan. Ya. Memang ada kalimat mesti 1 kali ucapan nggak boleh terputus, 1 kali itu disalahpahami oleh sebagian kita, bahkan oleh sebagian penghulu. Ya. Ini yang muskilah. Mesti 1 kali nafas. Ya, kalau berhenti nggak sah. Ini nggak ada sunnahnya seperti ini. Ya, misalkan bapaknya bilang, saya nikahkan Anda dengan putri saya namanya Fulana bin Fulan. Kemudian itu si laki-laki harus langsung, saya terima nikahnya, harus nyambung. Kalau putus sedikit itu katanya nggak sah. Maka kita, saya nggak adil. Padahal nggak ada itu. Selama dalam satu majlis sah. Walaupun ada putus berapa detik, itu nggak masalah. Ini yang membuat apa? Jadi yang membuat orang jadi keringat dingin keluar. Sampai mengucapkan nggak jadi berapa kali. Ya, kasihan. Jadi mempersulit. Padahal tidak ada dan tidak dicontohkan sama Rasulullah SAW. Tidak juga ada contoh yang dari para sahabat Rasulullah. Maksud perkataan para ulama harus langsung itu adalah tidak diselingi dengan perbuatan yang lain dulu. Kalau misalkan si wali bilang, saya nikahkan Anda dengan putri saya, misalkan. Kemudian si laki-laki ini ke WC dulu misalkan, ya, atau jalan-jalan dulu. Nah, ini baru. Ini maksudnya. Ini yang harus kita pahami. Kita lanjutkan. Wa matti'uhunna. Dan berilah mut'ah kepada mereka.